Zaid bin Sabit, si pemuda cerdas penyusun mushaf pertama. Tentu dari kita pernah ada yang bertanya-tanya bagaimana mushaf Al-Quran pertama kali dibuat, karena dibutuhkan orang cerdas dan kuat hafalannya yang bisa menyusun Al-Quran sedemikian rupa. Tugas ini tentunya tidak main-main, karena dibutuhkan tanggung jawab yang besar dalam penyusunannya. Jika tidak, berarti ia telah menyalahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menjadi pemuda yang cerdas tentunya menjadi dambaan banyak orang, karena dengan kecerdasan kita bisa banyak meraih manfaatnya. Tidak sedikit contoh orang cerdas yang menjadi ilmuwan atau penemu barang yang bermanfaat bagi insan di muka bumi. Lalu siapakah sosok pemuda cerdas zaman Rasulullah SAW yang berhasil membuat mushaf pertama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti apa kisah kecerdasannya? Zaid bin Sabit. Ia adalah seorang sahabat Ansor. Ia memeluk Islam bersama keluarganya pada masa awal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Saat itu ia masih berusia 11 tahun. Ia beruntung karena sebagai anak-anak ia pernah secara khusus didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan mengapa Rasulullah SAW memanjatkan doa untuk Zaid secara khusus? Kisah ini bermula pada waktu terjadinya Perang Badar sekitar tahun 2 Hijriah. Ketika itu datanglah seorang pemuda kecil berusia 13 tahun. Dia tampak cerdas, penuh semangat dan fanatik. Di tangannya tergenggam pedang yang hampir sama dengan tinggi tubuhnya. Dia menghampiri Rasulullah SAW seraya berkata, "Aku siap berkorban untuk diri Anda, ya Rasulullah. Izinkan aku ikut berjihad di bawah komando Anda." Tentu saja Rasulullah justru menyuruh anak itu untuk pulang, lantaran dirinya masih di bawah umur. Bocah itu pulang sambil menyeret pedangnya. Wajahnya murung karena tak mendapat kehormatan menyertai Rasulullah dalam perangnya yang pertama. Sang ibu, Nuwar binti Malik, menyusul di belakangnya, tak kurang kesedihannya daripada putranya. Ia ingin sekali melihat putranya berangkat sebagai mujahid bersama kaum lelaki yang lain di bawah panji-panji Rasulullah, menyaksikan putranya menggantikan kedudukan ayahnya yang telah tiada. Rasulullah SAW memandangi pemuda kecil itu. Diam-diam, beliau merasa kagum bercampur gembira. Diraihnya bahu anak itu, ditepuk dengan penuh kasih sayang sambil dihiburnya. Mengingat dia harus dikembalikan karena masih terlalu muda. Ya, bocah itu adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit baru terjun dalam medan pertempuran ketika terjadinya perang Khandaq, yaitu pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah itu, ia hampir selalu menyertai berbagai pertempuran yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sebagai anak muda, ia mendapat perhatian secara khusus oleh Rasulullah SAW. Ia seorang pemuda yang cerdas dan mempunyai kemampuan tulis-menulis. Rasulullah SAW juga memerintahkannya mempelajari beberapa bahasa asing yang bisa dikuasainya dalam waktu singkat. Ketika Rasulullah SAW mulai melakukan dakwah kepada raja-raja dan kaisar di luar negeri Arab, Zaid bin Sabit menjadi salah satu penulis surat-surat dakwah tersebut karena kemampuan bahasanya. Hanya itu, Rasulullah SAW juga mempercayainya sebagai salah satu penulis wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, cukup banyak sahabat yang diserahi Rasulullah SAW untuk menghafal dan menuliskan wahyu yang turun secara bertahap. Terkadang juga menuliskan hal yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau sebagai jawaban dan solusi atas suatu masalah. Tetapi hanya beberapa orang saja yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin dalam bidang ini. Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit sendiri. 3 yang pertama adalah dari sahabat Muhajirin dan 2 yang terakhir adalah dari sahabat Ansor. Ketika pecah pertempuran Yamamah
pada masa Khalifah Abu Bakar, banyak sekali sahabat yang ahli baca atau qori dan ahli hafal atau hufaz yang gugur menemui syahidnya. Hal yang cukup mengkhawatirkan akan terjadi ditangkap oleh Umar bin Khattab. Ia segera menghadap Abu Bakar dan mengusulkan agar segera menghimpun Al-Quran dari catatan-catatan dan hafalan-hafalan para sahabat yang masih hidup. Tetapi Abu Bakar berkata dengan nada tegas, "Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah diperbuat Rasulullah SAW?" Lalu Umar berkata, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik," dengan nada yang sedikit memaksa. Abu Bakar masih dalam keraguan. Ia salat istikharah dan kemudian Allah membukakan hatinya untuk menerima usulan Umar. Abu Bakar dan Umar bermusyawarah dan mereka memutuskan untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Zaid bin Sabit. Ketika Zaid menghadap Abu Bakar dan diberikan tugas tersebut, reaksinya pun sama seperti Abu Bakar. Ia berkata, "Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah diperbuat Rasulullah SAW?" Abu Bakar dan Umar menjelaskan tentang keadaan yang terjadi dan bahaya yang mungkin bisa terjadi. Abu Bakar berkata, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan kami tidak pernah meragukan dirimu. Engkau juga selalu diperintahkan Nabi SAW untuk menuliskan wahyu. Maka kumpulkanlah ayat-ayat Quran tersebut." Kemudian Zaid bin Sabit berkata, "Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang berat. Seandainya kalian memerintahkan aku untuk memindahkan sebuah gunung, rasanya itu lebih ringan daripada tugas menghimpun Al-Quran yang engkau perintahkan tersebut." Seperti halnya Abu Bakar, akhirnya Zaid bisa diyakinkan akan pentingnya pekerjaan tersebut demi kelangsungan Islam di masa mendatang. Zaid bin Sabit sendiri sebenarnya hafal Al-Quran dari awal sampai akhir, sehingga mestinya ia tidak kesulitan dalam menyusun wahyu Allah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sering mengecek hafalannya. Namun, ia tidak mau memamerkan hafalannya tersebut, sehingga ia lebih memilih menemui para sahabat yang mempunyai catatan dan hafalan, lalu mengumpulkan catatan yang terserak pada kulit, tulang, pelepah kurma, daun dan sebagainya. Setelah terkumpul, ia membandingkannya dengan hafalan para sahabat tersebut. Setelah semua terkumpul dan dicek ulang dengan hafalannya dan juga hafalan para sahabat, Zaid menuliskan lagi dalam lembaran-lembaran dan menyatukannya dalam satu ikatan. Semuanya disusun menurut urutan surat dan urutan ayat-ayat seperti yang pernah didiktekan Nabi Muhammad SAW kepadanya. Ya, inilah mushaf pertama yang dibuat dalam Islam, dan peran Zaid bin Sabit sangat besar dalam penyusunannya. Ia menghabiskan waktu hampir 1 tahun untuk menyelesaikannya. Sungguh kita semua berhutang jasa kepada Zaid bin Sabit. Nah, pemirsa, dari kisah tersebut kita bisa mengambil banyak pelajaran dari Zaid, di mana kita diharuskan untuk menjadi pemuda muslim yang tangguh, cerdas dan penuh semangat. Zaid menggunakan kecerdasannya di jalan Allah SWT. Sebagai pemuda, ia tak malas untuk menghafal Al-Quran, belajar bahasa asing lainnya untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Ia terus menimba ilmu hingga ia berhasil menjadi penyusun mushaf pertama. Tentunya banyak hal inspiratif yang bisa kita contoh darinya.